do it for, all the kids in the stands, see them happy, it's beautiful, it's a beautiful moment. Dalam dua laga terkini Timnas Indonesia, yakni melawan Australia dan Bahrain, ada satu pemain yang sukses mencuri perhatian supporter Timnas Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah Ole Romeni, di mana dia dianggap menjadi perwujudan sosok striker tajam yang dirindukan selama ini. Bagaimana tidak, dalam dua penampilannya bersama dengan Merah Putih, Romeni berhasil melesakkan 2 gol untuk Timnas Indonesia. Ya, Romeni kembali tampil menggigit dalam laga melawan Bahrain kemarin. Pada menit ke-24, Romeni menerima umpan matang yang disodorkan oleh Marcelino Ferdinand. Berhadapan 1 lawan 1 dengan Ibrahim Lutfala, Romeni pun dengan dingin mengirim bola ke gawang Bahrain. Ia pun membawa Timnas Indonesia memimpin 1-0. Gol Romeni itu pula lah yang pada akhirnya jadi gol tunggal di laga Indonesia versus Bahrain. Skuad Garuda pun menyelesaikan laga ini dengan torehan 3 poin di tangan. Keberhasilan Romeni membobol gawang Bahrain sendiri membuat catatan di awal kiprahnya bersama Merah Putih makin menggila. Pasalnya, di laga sebelumnya, ia juga menjebol gawang Australia. Gol Romeni ke gawang Australia ini jadi gol hiburan Timnas Indonesia yang kalah 5-1 di laga tersebut. Pada proses gol pertama Romeni untuk Timnas Indonesia, Romeni pun menunjukkan kualitas sentuhan pertama yang apik saat menerima umpan Kevin Dix. Sentuhan pertama itu mengantarkan Romeni mempunyai ruang tembak yang terbuka lebar untuk kemudian menaklukkan kiper Australia Matthew Ryan. Keberhasilan Romeni dalam mencetak gol di 2 laga awal bersama dengan Timnas Indonesia ini jelas jadi hal yang cukup menjanjikan. Pasalnya dalam perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda dinilai masih kurang memiliki sosok garang di posisi striker. Karena itulah, kehadiran Romeni plus penampilan menjanjikan di 2 laga awal membuatnya menjadi striker yang sosoknya sudah lama dirindukan untuk hadir. Maka tak heran, hal ini membuat namanya menggema di SUGBK. Nyanyian ole 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 terdengar nyaring di seluruh penjuru stadion usai ia berhasil melesakkan gol ke gawang Bahrain. Pada kesempatan ini pula Ole Romeni kembali melakukan perayaan gol khasnya setelah menjadi penentu kemenangan. Perayaan gol Romeni di depan lebih dari 70.000 pendukung Indonesia ini pun cukup heboh. Dia sempat terpeleset sebelum akhirnya melakukan gerakan khas menempelkan tangan di atas dagu. Arti selebrasinya adalah untuk menegakkan kepala. Pesan positif untuk semua orang, terutama di saat-saat sulit di kehidupan nyata dan di sepak bola. Tetap tegakkan kepala, tetap bekerja keras dan yakin pada diri sendiri Anda bahkan saat di momen sulit. Kata Romeni di saat sesi jumpa pewarta selepas laga. It's a lovely ball in and Romeni cool as you like. Dalam hal ini, gol Romeni ke gawang Bahrain memanfaatkan asis cantik dari rekannya di Oxford United Marcelino Ferdinand, sekaligus membungkam para pengkritik yang meragukannya. Pasalnya, sebelum ini, media Vietnam Bongda sempat mempertanyakan keputusan PSSI melakukan naturalisasi pemain Oxford United tersebut. Bongda kemudian melandasi artikelnya soal Ole dengan pernyataan dari pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Coach Justin secara belak-belakan mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan Ole Romeni. Meski ia mengakui Romeni merupakan pemain dengan pondasi bagus, namun Ole bukan seorang pembunuh di area penalti lawan. Tapi ia memang memiliki gaya bermain fleksibel dan dapat mengambil banyak peran dalam skema serangan. Coach Justin memang mengungkapkan bahwa Ole Romeni punya nilai tambah, yakni bahwa ia menimba ilmu sepak bola di Akademi Sepak Bola Belanda. Ole sendiri pun juga sempat mengungkapkan 4 posisi di lini depan yang cocok untuk dia tempati. Hal itu dia sampaikan saat resmi berseragam Oxford United. Tetapi juga jelas juga bisa diterapkan di Timnas Indonesia. Tentu pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan pengakuan Ole Romeni ini demi mempercepat adaptasi striker bersama Garuda.
Sementara itu, Romani sebagai pemain timnas Indonesia pun memiliki ambisi, di mana sang striker memang mau berkontribusi untuk timnas Indonesia dengan gol-golnya. Saya selalu bilang ke ibu saya memang mendedikasikan setiap gol yang saya cetak untuk nenek saya. Tapi untuk saat ini saya menang karena gol saya bisa berkontribusi untuk negara. Ada yang senang, bahagia, dan menangis karena gol saya. Jadi saya dedikasikan juga gol ini untuk rakyat Indonesia. Sementara itu dalam gol melawan Bahrain, rupanya ada pergolakan pikiran yang dialami pemain saat mendapatkan peluang, di mana killer intrik pun menjadi pembedanya. Menerima umpan sodoran dari Marcelino, Ole tinggal berhadapan one-on-one dengan kiper Bahrain Ibrahim Lutfala. Keputusan Ole pun terbilang tepat, bola langsung disambar dengan satu sentuhan untuk kemudian merobek jala Bahrain. Memang waktu saya tidak banyak, tapi saya memang sempat berpikir apakah bolanya saya chip atau apa. Namun intinya saya mengandalkan insting untuk mencetak gol. Naluri Ole sebagai striker pun sukses membuahkan hasil. Tidak banyak pemain timnas Indonesia yang bisa memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol seperti ini. Sementara itu di laga yang sama, Marcelino dan Eliano Reinder sebenarnya juga punya peluang emas saat tinggal berhadapan dengan kiper. Tapi Marcelino dan Eliano membuang peluang tersebut. Lalu mundur ke belakang, Ragnar Oratmangun juga kerap membuang-buang peluang serupa. Yang membedakan mereka dengan Ole Romani adalah naluri membunuh. Andai saja peluang-peluang itu dikonversi, mungkin timnas Indonesia bisa bersaing di posisi 2 besar ronde 3. Untuk itulah kedatangan Ole Romani sebagai juru selamat buat Indonesia. Ia pun bisa menjadi jawaban yang selama ini dicari-cari skuad Garuda.